yang murtad. Apa dia alasannya keluar dari Islam? Kebanyakan orang yang keluar dari Islam itu cuma satu alasannya. Apa? Indomie 1 bungkus dan beras 1 liter. Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Rio Pasaribu. Selamat datang di channel kita, yaitu channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Terima kasih buat saudara yang sudah mendukung channel ini. Kiranya Tuhan Yesus membalas kebaikan saudara semua, diberi kesehatan, kekuatan, dan juga umur panjang. Puji Tuhan saudara-saudara, di video kali ini saya mau membagikan kepada kita video cuplikan bagaimana ada seorang Ustadz Yahya Waloni mengatakan bahwa orang yang pindah dari Muslim ke Kristen, mereka adalah orang-orang murtad. Dan mereka murtad hanyalah demi untuk mendapatkan 1 bungkus Indomie dan juga 1 kilo beras. Seperti apa pernyataan beliau? Mari kita saksikan video berikut ini. Orang yang dari kafir masuk Islam, nama mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat hidayah. Orang yang keluar dari Islam namanya murtadin, orang yang murtad. Apa dia alasannya keluar dari Islam? Kebanyakan orang yang keluar dari Islam itu cuma satu alasannya. Apa? Indomie 1 bungkus dan beras 1 liter. Coba tanya. Tapi kalau Bapak Ibu baca artikel-artikel Eropa, Amerika, orang-orang yang masuk Islam, Allahu Akbar, dari segala macam kompetensi, mereka adalah kaum jenius, kaum saintis terkenal, intelektual mereka di atas rata-rata. Betul kata beliau tadi itu. Memang orang-orang yang masuk Islam itu, Ustaz, kebanyakan penemu. Kenapa? Apa Ustaz mau tahu? Karena Al-Quran ini tidak semua orang Islam bisa menjelaskan. Lagi, karena Al-Quran tidak semua orang Islam bisa menjelaskan. Nah, orang bule, orang-orang pintar yang ada di Amerika, di Eropa, Allahu Akbar, mereka menghubungkan apa yang tertulis dalam Al-Quran sebagaimana yang mereka tekuni dalam bidang spesialisasi keilmuan mereka. Puji Tuhan teman-teman, kita sudah mendengar pernyataan dari beliau yang mengatakan bahwa orang-orang yang telah pindah dari Muslim ke Kristen, mereka adalah orang-orang yang murtad, yang demi untuk mendapatkan 1 kilo beras dan 1 bungkus Indomie. Menurut saya pernyataan beliau adalah tidaklah benar dan itu tidaklah betul. Sedangkan dia juga katakan bahwa orang yang pindah dari Kristen ke Muslim, mereka adalah orang-orang hebat, mereka adalah orang-orang cerdas. Dan menurut beliau itu adalah benar. Ya. Lalu menurut kita, menurut saya sebagai orang Kristen, itu jauh sangat berbeda dan tidaklah benar. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jelas orang yang pindah dari Muslim kepada Kristen, justru mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa mereka pindah? Karena mereka mendapat kasih karunia Tuhan. Di Alkitab jelas dituliskan bagaimana ada seorang yang hebat, seorang yang pintar, seorang yang punya banyak harta, yang punya kedudukan yang tinggi, seorang ahli Farisi, yaitu bernama Saulus. Dan Saulus ini diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus karena dia mendapat kasih karunia. Dia berjumpa, bahkan dia bertemu dengan Tuhan Yesus ketika dia mau menganiaya jemaat Kristen, berusaha untuk memasukkan mereka ke dalam penjara. Tetapi di tengah-tengah perjalanan, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia mendapat kasih karunia sehingga dia yang dulunya bernama Saulus diubah menjadi Paulus, menjadi pemberita Injil yang dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, kalaulah kita berpikir orang berpindah dari Muslim ke Kristen adalah orang-orang yang murtad, saudaraku, itu tidaklah benar. Tetapi justru mereka adalah orang-orang yang cerdas, mereka adalah orang-orang mendapat kasih karunia Tuhan. Bahkan Paulus mengatakan ketika dia mengikut Yesus Kristus, dia mengatakan, segala sesuatu ku anggap sampah,
segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Yesus Kristus jauh lebih mulia dari apapun juga. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam nama jadi jelas orang yang berpindah dari agama seberang kepada Kristen, mereka adalah orang-orang yang beruntung, mereka adalah orang-orang yang cerdas, mereka adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia Tuhan, bahkan mendapat keselamatan hidup yang kekal yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saat ini kita akan melihat dulu video cuplikan bagaimana ada seorang hebat ya, yaitu Ari Wibowo, seorang aktor yang terkenal, yang sukses, orang kaya ya, orang yang berhasil menurut anggapan dunia. Tetapi dia meninggalkan agama sebelumnya dan dia percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa? Dia mengatakan, saudaraku, karena walaupun aku sukses, walaupun karirku tinggi, walaupun banyak tawaran pekerjaan kepadaku, tetapi saya merasa kosong, katanya saudaraku. Kenapa? Karena saya tidak punya hubungan dengan Tuhan. Tetapi ketika saya percaya Yesus Kristus, hanya di dalam Dialah aku temukan kedamaian, damai sejahtera, sukacita, bahkan yang paling luar biasa, Dia mendapatkan keselamatan. Mari kita saksikan video cuplikan berikut ini. Episode ketiga ini justru terjadi ketika saya sudah sangat sukses di dunia entertainment, sudah menerima banyak penghargaan sebagai aktor drama terbaik, ini dan itu dan lain sebagainya. Namun justru di saat seperti itu saya mengalami kekosongan. Mungkin saudara bertanya, kenapa kok di saat itu bisa mengalami kekosongan? Padahal jujur, ekonomi semakin baik, ya kan? Kalau dulu awal-awal saya masih ingat kita cari tunggu tawaran. Sekarang tawaran datang bertubi-tubi, malah kita yang sibuk menolak. Mau yang mana, yang mau mana. Dan ketika saya berada di puncak karir saya, justru saya merasa kosong. Saudara, kekosongan terjadi apabila tidak adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Amin. Dan apapun yang dunia ini bisa tawarkan tidak bisa mengisi kekosongan itu. Karena yang bisa mengisi asalnya bukan dari dunia ini, melainkan dari surga. Puji Tuhan, terima kasih teman-teman buat saudara yang sudah menonton video ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara, saudara mendapatkan kebenaran lewat channel ini. Saya Pendeta Rio Pasaribu undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.